jamaah. Dan juga disyaratkan sholat Jumatan ini dilakukan setelah 2 khutbah. Enggak boleh khutbah Jumatan dulu, sholat dulu baru khutbah, itu enggak sah. Jadi kalau Jumatan itu khutbahnya dulu baru Jumatan. Bi khilafi sholatil idi fa innaha qoblal khutbataini. Berbeda dengan sholat id. Sholat id hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu khutbahnya dilakukan, sholatnya dilakukan sebelum melakukan 2 khutbah. Tapi kalau Jumatan itu sholatnya dilakukan setelah khutbah. Nah, wahai atuha, sebelum menginjak ke sunan Jumatan, mungkin dari sini ada Kangkang santri dan Mbak santri yang mau bertanya, silahkan. Apapun tentang Jumatan boleh, tentang qashar sholat wajib boleh, ataupun yang lainnya silahkan, gak apa-apa. Ada pertanyaan? Oke, dari siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari Pakel Tulungagung. Oke, silahkan Mbak Najwa. Bagaimana hukum jamaah yang datang terlambat sehingga hanya mendengar sebagian khutbah kedua? Terima kasih. Sholat apa? Sholat apapun itu ya? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Oh. Jadi terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mbak Najwa dari Pakel Tulungagung. Bagaimana seseorang itu ketika ketinggalan sholat Jumatan? Jumatannya sudah mulai sholat, dia baru datang, gitu. Terus ketinggalan, gitu ya. Ini hukumnya tafsil ataupun perinci. Ketika dia ketinggalannya itu adalah cuma 1 rakaat, semisal sudah sujud, imamnya udah dapat 1 rakaat. Nah, nanti makmum tersebut itu boleh sholat Jumat, mengikuti imam. Terus nanti ketika imamnya itu sudah salam, dia cukup menambahkan 1 rakaat karena dia masih mengikut pada Jumatannya si imam. Tapi kalau semisal si imam itu sudah bangun dari ruku, terus dia baru datang semisal, atau Jumatan imamnya sudah sampai tahiyat, itu nanti dia boleh mengikuti imam tapi niatnya harus sholat duhur, karena dia tidak mengikuti Jumatannya si imam tapi cuma mengikuti jamaah. Cara hitungannya dia mendapatkan pahala jamaah, tapi dia tidak mendapatkan Jumatannya. Jadi batasannya gimana? Batasannya itu sebelum si imam merukuk di rakaat kedua ketika Jumatan. Ketika dia masih mendapati rukuknya si imam, terus dia langsung niat usolli fardhul jumati ma'mulillahi ta'ala, dia masih mendapatkan 1 rakaat Jumatannya si imam. Nah itu tinggal dia mengikuti lagi, terus setelah salam dia nanti tinggal tambahkan 1. Tapi ketika sudah si imam sudah selesai dari rukuk, dia mengikutinya semisal mulai dari sujud, atau mengikutinya ketika si imam sudah tahiyat, berarti nanti dia niatnya adalah niat duhur, sholat duhur, usolli fardhu duhri, tapi dia mengikuti jamaahnya si imam. Itu dia mendapatkan jamaah tapi tidak mendapatkan pahala Jumatan, ya, seperti itu ya. Jadi batasannya itu adalah rukuknya si imam sebelum si imam itu bangun. Ketika kita datang terus masih mendapati rukuknya imam, kita ikut saja niat fardhul Jumat, terus nanti sebelum salam kita tambahkan 1. Tapi ketika si imam sudah berdiri dari rukuk, ya semisal kita datang, ya niatnya nanti harus diganti sholat duhur, sholli fardhu duhri makmuman malian. Dan nanti dia tambah ketika imam selesai salat, dia sholat duhur seperti biasa, tambah 4 rakaat, berarti kan gitu. Ya memang seperti itu. Jadi batasannya kita mendapati Jumatannya si imam adalah ketika si imam belum bangun dari ruku. Ketika dia mendapati Jumatan, berarti nanti tinggal menambahkan 1 rakaat. Kalau dia sudah tidak mendapati rukuknya si imam, maka nanti setelah salam dia menambahkan 4 rakaat alias sholat duhur.
Terus yang menjadi catatan adalah niatnya. Kita harus tahu betul, saya ini sudah posisinya masih mendapati jumatannya si imam apa enggak. Kalau mendapat jumatannya si imam, maka niatnya pas takbir nanti ya usolli fardul jumati makmuma lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah tidak mendapatkan rukuknya si imam, maka niatnya nanti ya usolli fardul duhri makmuma lillahi ta'ala. Dia mendapatkan pahala jamaah tapi tidak mendapatkan pahala jumatan. Kalau orang yang mendapati jumatan, ya mendapati jamaahnya dapat, jumatannya dapat. Mungkin dari situ Mbak Najwa ada kurang lebihnya? Sudah Sampun. cukup. Mungkin ada pertanyaan kedua, silahkan. Sampun, satu saja. Apa ada lagi? Ada, Pak. Oke, silahkan. Dari siapa, di mana? Perkenalkan, saya Sinta dari Ngantru. Oke, silahkan Mbak Sinta. Bagaimana Fathul Qorib menjelaskan status salat Jumat di daerah yang memiliki jumlah penduduk muslim sangat sedikit, seperti di negara non-muslim? Gitu. Terima kasih. Mbak Sinta dari Ngantru Tulungagung. Pertanyaannya bagus. Bagaimana Fathul Qorib menyikapi ketika daerah tersebut itu memang penduduk mayoritas, minoritas, Islam itu minoritas. Jadi kalau dari saya, ini kalau dari Fathul Qorib ya, itu Fathul Qorib itu merumuskan Jumatan itu bisa sah ketika sudah ada laki-laki muslim itu mencapai 40 orang gitu. 40 orang seorang 40 orang laki-laki di daerah tersebut, ada orang dewasanya 40 orang. Berarti ketika di bawah 40 orang kita tidak mendirikan Jumatan, itu tidak berdosa. Kalau ada 40 orang dan sudah memenuhi syarat-syarat di atas kok tidak mendirikan Jumatan, maka semuanya berdosa. Kalau tidak menyukupi 40 orang, itu kalau menurut Fathul Qorib itu tidak mendirikan Jumatan, ya enggak apa-apa, sholat duhur aja. Sebenarnya itu seperti itu. Terus bagaimana kalau kita ingin mendirikan Jumatan, boleh apa enggak? Itu di qaul atau di pendapat yang lain ya boleh saja. Semisal di daerah tersebut, entah itu di negara manapun, semisal laki-lakinya cuma 12 atau mungkin 4 orang, itu memang ada pendapat yang mengesahkan atau boleh mendirikan Jumatan dengan jumlah laki-laki yang di bawah 40 orang. Tapi 40 orang itu adalah pendapat mayoritas ulama. Tinggal pilih saja. Kalaupun kita ingin mendirikan Jumatan, pakai pendapatnya ini. Kalaupun kita tidak mendirikan Jumatan, kalau kita pakai Fathul Qorib, ya tidak sampai berdosa. Ya sah-sah wae kita Jumatan, sholat duhur seperti biasa. Karena apa? Karena di Fathul Qorib itu memang tidak mencapai 40, jadi tidak berdosa ketika tidak mendirikan Jumatan. Tapi kalau kita memaksa untuk memakai pengen mendirikan Jumatan untuk mensiarkan Islam, tapi laki-lakinya cuma 20-an orang semisal, itu apakah bisa sah? Ya bisa sah saja. Ya bisa sah, tapi menurut pendapat ulama yang lain. Memang ada, dan itu pendapat ulama yang seperti itu, ulamanya itu ya bukan ulama biasa, juga wonge alim, ya tahu tentang merumuskan suatu hukum Islam. Kita pakai pendapat yang seperti itu boleh-boleh saja dan juga sah saja. Ketika kita sudah Jumatan ya ora usah duhuran. Lah kita wis duhuran ya ora usah Jumatan gitu. Yang jelas itu batasan pastinya itu 40-an lah. Misal di Amerika sudah ada 40 orang laki-laki terus membuat pemukiman, kok semuanya enggak mau mendirikan Jumatan pada waktu Jumat, itu nanti berdosa karena sudah lebih dari 40 orang laki-laki. Tapi kalau memang jumlahnya itu di bawah 40,